السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai akhir dari pembahasan tentang hadis qudsi. Terakhir kita bahas bahwa ada sedikit perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang satu dijaga oleh Allah langsung, tanpa asbab, tanpa perantara. Yang satu dijaga tapi tidak langsung. Artinya ada yang dhaif, ada yang munqati, ada yang lemah, ada yang hasan, ada yang sahih, dan seterusnya. Kemudian Al-Quran lafadznya betul-betul dari Allah, lafadz dan makna. Adapun hadis qudsi maknanya saja. Adapun lafadznya lafadz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis qudsi tidak bisa dipakai untuk meruqyah. Adapun Al-Quran bisa. Dan seterusnya sudah kita bahas. Terakhir, idza intaha sanadul hadisi ila Allah, apabila sebuah sanad hadis itu berakhir sampai kepada Allah. Jadi sanad itu diawali oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya. Berakhir kadang sampai Allah, kadang sampai Nabi, kadang sampai sahabat, kadang sampai tabi'i. Misalnya dari Bukhari, dari Yahya bin Ma'in, dari Ali bin Madini, dari Ahmad bin Hanbal, dari Malik, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, dari Allah. Ini berakhir sampai Allah. Sumya qudsiyah, maka disebut hadis qudsi. Wa idza intaha ila Rasul alaihi salatu wassalam, apabila sanad itu sampai kepada Nabi, tidak sampai kepada Allah, seperti tadi misalnya dari Bukhari, dari Sa'id, dari Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, terus sampai kepada Nabi. Ini disebut hadis marfu. Summiya marfu'an. Hadis marfu. Marfu belum tentu sahih. Marfu belum tentu sahih. Kalau sanad sebelumnya bermasalah kan menjadi tidak sahih. Ini tidak membahas sahih dan tidaknya, tapi berakhirnya sampai di mana. Wa idza intaha ila sahabi, ada kalanya hadis itu berhenti sampai kepada sahabat. Misalnya tentang wudu, asaril wudu. Innal mu'mina ja'a yawmal qiyamati
ghurral muhajjalin min asaril wudu. Sampai di sini sabda Nabi bahwa seorang mukmin itu kelak pada hari kiamat wajahnya, tangannya, kakinya berseri karena bekas wudu. Sampai di sini sabda Nabi. Tapi hadis ini kemasukan ucapan seorang sahabat, Abu Hurairah. Faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan berseri-serinya, silahkan lakukan. Artinya, kalau wudu biasanya sampai siku, panjangkan sampai ketiak. Kalau wudu itu biasanya sampai mata kaki, panjangkan sampai lutut, agar berseri-serinya itu memanjang. Ini tidak marfu kepada Nabi, tapi mauquf. Ya, artinya hanya ucapan seorang sahabat. Oleh karena itu ditinjau. Namanya ucapan sahabat, bisa benar bisa salah, ya kan? Seperti Ibnu Umar mengatakan di sela-sela takbir yang 7 dan yang 5, aku suka kalau membaca tasbih, tahmid, takbir. Gitu. Ini pun sama, mauquf pada seorang sahabat yaitu Ibnu Umar. Termasuk memotong jenggot segenggam. Ini juga mauquf pada 3 sahabat. Lalu bagaimana menghadapi hadis mauquf ini? Dibahas lebih lanjut sekali lagi. Karena mauquf ini berhenti di sahabat. Sahabat tidak maksum, bukan Nabi. Maka bisa benar, bisa salah. Ketika tidak ada sahabat lain yang membantah, berarti ittifaq. Persetujuan sahabat, ijma' sahabat, berarti pasti benar. Ketika ada bantahan dari sahabat yang lain, berarti belum tentu benar. Ada kalanya yang membantah yang benar. Ada kalanya yang membantah yang salah. Dan begitu seterusnya. Satu lagi. Wa idza intaha ila tabi'i. Jika hadis tersebut sanadnya berakhir pada seorang tabi'i. Sampai kepada Sa'id bin Musayyab misalnya, menantu Abu Hurairah. Sampai kepada Atha bin Abi Rabah misalnya, murid Ibnu Abbas. Sampai kepada Mujahid misalnya, maka summiya maqtu'an. Disebut hadis maqtu'. Mungkin ada yang bertanya, kenapa masih disebut hadis? Kenapa masih disebut hadis? Bukankah hadis itu sabda Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, takrir Nabi? Disinilah para ulama husnudzon kepada para sahabat, bahkan husnudzon kepada para tabi'in. Karena para sahabat adalah manusia-manusia yang langsung bertemu dengan Nabi. Langsung mendengar ucapan Nabi, bergaul dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, dan seterusnya. Maka ada kalanya sahabat itu mengucapkan sesuatu. Yang sesuatu itu sebetulnya ucapan Nabi. Tapi sahabat ini tidak mengatakan qala Rasulullah. Itu maksudnya. Sahabat ini melakukan perbuatan Nabi, mencontoh perbuatan Nabi, tapi para sahabat itu hanya melakukan. Tidak mengatakan ini perbuatan Nabi ini. Aku lihat Nabi seperti ini. Gitu. Ini husnudzonnya para ulama. Maka walaupun ucapan seorang sahabat, walaupun perbuatan seorang sahabat tetap dimasukkan dalam
dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Nasa'i dan seterusnya. Seperti Ali bin Abi Thalib ketika duduk bersama para pasukan, beliau haus, beliau minta air. Ketika air datang, beliau sengaja berdiri. Setelah berdiri baru minum. Gitu. Kan enak-enak duduk, ngapain berdiri? Setelah minum sambil berdiri, Ali menjelaskan, selama ini ada di antara kalian, bahkan mungkin banyak ya, yang mengatakan haram minum sambil berdiri. Aku melihat Rasul dan Abu Bakar dan seterusnya. Intinya Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan sekaligus mencontohkan bahwa minum sambil berdiri itu boleh. Boleh. Berarti hadis ini sabda Nabi. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Bahkan ada riwayat lagi, kalau terlanjur minum sambil berdiri, sadar, maka segera muntahkan. Ini kan larangannya kuat. Ali bin Abi Thalib lebih tahu dari kita semua, lebih tahu dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai itu, maka berani. Salah satu ciri orang yang berilmu, yakin adalah berani. Kalau beliau ragu-ragu, berani benar boleh apa tidak minum sambil berdiri, tentu beliau tidak akan berani mencontohkan seperti itu. Beliau berani mencontohkan seperti itu, menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib yakin betul bahwa minum sambil berdiri boleh. Lalu bagaimana hadis-hadis tadi? Memang betul Nabi pernah melarang, tapi mansuh. Ya. Siapa yang tahu mansuh? Ya Ali bin Abi Thalib. Kan ketika Ali bin Abi Thalib mencontohkan seperti itu, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah pada wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Termasuk ketika Ali bin Abi Thalib sepulang dari safar, mau pulang ke Kufah, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah pertama yang menjadikan ibu kota Islam bukan di Madinah. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman kan tiga-tiganya di Madinah. Ibu kota kaum muslimin di Madinah. Mulai Ali bin Abi Thalib karena satu dan lain hal, karena ada fitnah di Irak, maka Ali bin Abi Thalib menjadikan Kufah sebagai ibu kota. Beliau tinggal di situ. Nah, ketika beliau pulang safar dan sudah mendekati Kufah, rumah-rumah di Kufah sudah kelihatan. Beliau sholat duhur atau asar bersama pasukan. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Sampai ada yang bertanya, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita di Kufah sudah kelihatan? Artinya sudah dekat sekali. Ali bin Abi Thalib menjawab, iya, sampai kita betul-betul masuk ke Kufah. Dari sini ada saudara-saudara kita yang salah paham. Mengatakan bahwa ketika kita ke Surabaya misalnya, atau ke Makassar misalnya, atau ke Kuala Lumpur misalnya, kemudian kita pulang, belum sampai ke rumah, mampir di Masjid Al-Azhar misalnya, sholat duhur atau asar, masih 2 rakaat. Betulkah? Tentu tidak betul. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan sampai kita betul-betul masuk kota Kufah. Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan sampai betul-betul kita masuk ke rumah kita masing-masing. Ya. Ada saudara kita, saya pernah bertemu, dikiranya begitu. Sebelum kita betul-betul masuk ke rumah, ya walaupun di masjid yang biasa kita sholat, tetap 2 rakaat. Ini ada di Bukhari. Kisah Ali bin Abi Thalib, dua-duanya tadi, yang minum dan yang mengkosor tadi, dua-duanya ada di Sahih Bukhari. Padahal di situ tidak ada kata qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah, tidak ada. Ini menunjukkan Imam Bukhari yang jauh lebih faham tentang hadis daripada kita, bahwa
ada hadis yang berhenti pada diri sahabat. Apa tadi istilahnya? Mauquf. Kalau sampai kepada Nabi, marfu. Kalau sampai kepada tabi'in, maqtu'. Kalau sampai kepada Allah, hadis qudsi. Ya, sampai di sini kita selesai membahas tentang hadis qudsi. Kita kembali ke sabda Nabi, ke matan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku, nanti tentunya pada hari kiamat. Kita datang kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, dan satu-satu. Satu-satu. Tidak biar cepat sekalian 100, biar cepat sekalian 1000, enggak. Satu-satu. Walaisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara kita dengan Allah tidak pakai penterjemah. Karena Allah tahu bahasa apapun, atau yang lebih tepat, karena kita semua akan berdialog dengan Allah, dialog ahli surga, ahli neraka nanti di sana dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Maka kita belajar bahasa Arab itu untuk di sini, untuk di dunia. Bukan untuk nanti di akhirat. Kalau di akhirat nggak usah belajar, udah paham semua. Kita belajar untuk di sini supaya kita faham Al-Qur'an ini, kita faham ayat kursi, iftitah, bacaan rukuk, sujud yang kita baca, supaya kita faham. Kalau di akhirat dalil yang rajih bahwa semua faham dan mampu berbahasa Arab. Lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku, kepada Allah, biqurabil ardi khotoya, dengan kesalahan sepenuh bumi. Akan dijelaskan oleh beliau ada 3 makna maksud sepenuh bumi. Seberat bumi, seperti bumi, dan sepenuh isi bumi. Intinya 3-tiganya sama maksudnya, luar biasa banyak, luar biasa berat. Bagaimana dosa sepenuh bumi? Seandainya setiap hari berzina, setiap hari minum khamar, setiap hari berjudi, sepertinya tidak akan sepenuh bumi. Berarti lebih dari itu. Sepenuh bumi. Kayak apa itu dosa? Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku dengan apapun. Dalam keadaan tidak berbuat syirik. Menyembah hanya kepada Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maka la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan menyambutmu dengan ampunan sepenuh bumi tersebut. Sepenuh bumi tersebut. Bukan sepenuh gunung, bukan. Bukan sepenuh lautan, bukan. Bukan sepenuh daratan, bukan. Tapi sepenuh bumi. Habis dosanya. Ini luar biasa tauhid. Ini luar biasa dosa syirik. Ketika dosanya luar biasa, tapi tidak ada dosa syirik, dia betul-betul mentauhidkan Allah, maka akan diampuni. Ini kan semakna dengan Mu'adz bin Jabal kemarin. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal minta izin kepada Nabi untuk menyampaikan hadis itu, Nabi perbolehkan apa tidak?
Tidak. Tidak. Kenapa? Nah, sudah kita bahas. Ini penjelasan beliau tentang biqrabil ardi, sepenuh bumi. Ada 3, yaitu ma yuqaribuha imma mala'an au thaqlan au hajman. Bisa memenuhi bumi, bisa seberat bumi, bisa bentuk dosanya itu seperti bentuk bumi, segitu ya. Tidak lebih kecil. Kemudian khotoya, ini jamak dari khati'ah. Artinya dosanya banyak sekali. Saking banyaknya, khati'ah 1, khotoya jamak. Seperti dzanbun, dzunubun. Dzanbun, dzunubun. Dzanbun 1 dosa, dzunubun jamak. Sebagaimana firman Allah ini dalam suratul Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Orang yang dosanya itu meliputi dirinya. Jadi dirinya itu diliputi oleh dosa. Penuh dengan dosa. Tapi tidak menyekutukan Allah, maka ada harapan ampun. Sebaliknya, dosanya ya tidak sebanyak itu, mungkin sedikit, ya. Tapi dia syirik. Tapi menyekutukan Allah. Barangkali belum pernah berzina, belum pernah minum khamr, belum pernah berjudi, belum pernah makan riba. Salat tidak pernah tertinggal, berjamaah di masjid. Tapi dia meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah. Bahwa boleh menyembah Allah dengan perantara. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Justru ini yang tidak akan diampuni. Kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Betapa besarnya ilmu itu. Sangat besar. Ya. Ilmu tauhid tentunya ilmu terbesar. Kemudian beliau membahas syai'an tanpa alif lam, ya, syai'an bukan asy-syai', tapi tanpa alif lam, syai'an, nakirah, ya, menunjukkan lil istighraq, artinya fi siyakin nafyi tufidul umum, mencakup semuanya. Maka beliau mengatakan la syirkan asghar wala akbar. Syirik besar tidak, syirik kecil juga tidak. Maka hati-hati karena syirik bukan cuma satu. Ada yang besar, ada yang kecil. Bahkan antum masih ingat bagaimana ucapan Ibnu Abbas menirukan sabda Nabi bahwa saking kecilnya, saking tidak terlihatnya dosa syirik, maka dia seperti semut hitam. Berjalan di atas batu hitam. Di malam yang gelap gulita. Siapa yang bisa lihat? Ini saking tipisnya. Orang tidak menyangka, ya. Tidak menyangka. Ada sedikit gamang, ada rasa takut khawatir, karena ada angka 13 misalnya. Cuma sedikit sekali. Habis itu, itu dia. Orang yang betul-betul bertauhid, dia tidak akan takut sedikit pun, bahkan kalau perlu nantang. Tolong carikan saya kamar nomor 13.
Tolong carikan saya ruku nomor 13. Nggak ada Pak, adanya 12A. Ganti 13. Atau kita beli yang 12A itu menjadi kita ganti, kita beli, kita ganti, kan terserah kita, udah kita beli kan. 13 ya. Baru itu tauhid. Apakah ini sunnah apa gaya-gayaan? Sunnah. Ini bukan gaya-gayaan, bukan sok-sokan. Kalau sok-sokan itu mungkin masalah pakaian, masalah mungkin perlengkapan lah, sok-sokan, sombong-sombongan. Ini masalah tauhid. Ini nggak ada sok-sokan. Yang ada tauhidnya kuat apa tidak? Mana dalil? Aisyah dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal. Sengaja, bukan waqiatul ain, bukan kebetulan. Betul-betul Nabi niat sengaja menunggu bulan Syawal, kemudian akad nikah menikahi Aisyah. Kenapa? Karena orang Arab jahiliyah meyakini nikah di bulan Syawal akan mendatangkan sial. Maka ditabrak oleh Nabi. Nabi ingin menunjukkan bahwa tauhid itu harus betul-betul bulat. Tidak boleh ragu sedikit. Disinilah sunnah bagi kita. Untuk apa istilahnya, menabrak tadi. Sengaja angka 13. Sengaja pakai baju hijau di pantai selatan. Apalagi. Pokoknya yang dianggap berbahaya oleh manusia kaum muslimin. Dan itu nggak ada bahaya-bahayanya. Yang bahaya itu bisa ular, orang jahat, pedang, itu kan berbahaya. Senjata tajam, baju hijau segala macam, K13, keris. Ya keris kalau ditusukkan ya. Keris maksudnya buat pusaka. Disitulah harus kita tabrak. Itu sunnah Nabi SAW. Bukan gaya-gayaan. Ya, bukan sok-sokan. Ini menyangkut tauhid. Agar kita selamat dari semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita tadi. Dan memang tidak terlihat. Wa hadza qayyidun 'azimun qad yatahawanu bihil insan. Ini dia. Ini sesuatu yang kadang dianggap remeh oleh seseorang. Dianggap remeh oleh seseorang. Misalnya ada mengatakan ana ghairu musyrikin. Aku tidak syirik, aku tidak berbuat syirik, aku bukan orang musyrik. Wa huwa la yadri, dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia sedang berbuat syirik. Kenapa? Tadi semut hitam tadi. Apakah kita harus betul-betul berilmu tentang hal ini? Beliau memberikan contoh dinar, dirham, bahkan sampai ke makanan, minuman, pakaian. Ya. Hadisnya sahih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Sungguh celaka hamba dinar. Lihat. Rasul memakai kata-kata hamba. Hamba. Padahal hamba itu siapa ke siapa? Nah, kita ke Allah hamba. Abd. Ya. Oleh karena itu untuk budak kan ada larangan. Ya abdi. Ya. Padahal masuknya budak. Wahai budakku. Atau si fulan budakku.
Ya. Nabi melarang. Karena hamba yang sebenarnya adalah kita kepada Allah. Kok bisa-bisanya Nabi mengatakan hamba dinar? Apakah si fulan itu mengumpulkan dinar, lalu dia sujud, rukuk di depan dinar? Begitu? Insya Allah tidak. Barangkali tidak ada orang yang sengaja rukuk, sujud, menyembah dinar, menyembah uang, enggak ada. Enggak. Kenapa disebut sebagai hamba dinar? Karena dia berani berbuat dosa. Dia berani berbohong. Dia berani korupsi. Dia berani menyakiti tetangga, bahkan menyakiti saudara demi uang. Orang seperti ini pantas disebut abdud dinar, hamba uang, hamba dinar. Ya. Karena apa? Tadi rela berbuat dosa demi mendapatkan uang. Ta'isa abdud dirham sama. Kalau dinar itu apa? Emas, kalau dirham perak. Ya. Artinya uang di zaman Nabi dua-duanya berharga. Dua-duanya ada harganya. Bukan sekedar tulisan, bukan sekedar kertas, bukan sekedar angka nol. Gitu. Oleh karena itu uang di zaman Nabi selamat. Ya. Nah, itu kan sampai kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, terus bahkan sampai ke zaman Syekhul Islam masih kita dengar seperti itu. Ya bahkan mungkin di negeri kita ini. Kalau kita dengar kisah-kisah di negeri kita ini 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, uang itu kan emas. Nah, kita dibohongi, diajari oleh orang-orang Barat Amerika untuk mencetak uang. Dan jelas itu bohong-bohongan. Karena kan nggak ada harganya. Cuman disepakati aja. Ini 1.000 ya, ini 10.000 ya, ini 100.000 ya. Padahal kan nggak ada harganya. Kertas. Ya. Maka mudah dipalsukan. Kalau emas gimana dipalsukan? Ya kan? Orang betul-betul emas. Mungkin orang awam juga bisa membedakan. Oh ini emas asli, oh ini tiruan. Mudah. Kalau kertas kan sulit. Ya, harus pakai alat misalnya. Nah, maka disebutkan di sini dinar dan dirham. Mungkin antum masih ingat kisah Urwah yang disuruh oleh Nabi membeli seekor kambing. Ya. Dari situ antum tahu betapa 1 dinar itu dapat 1 kambing. Coba lihat sekarang ya. 1 dinar, itu bisa tanyalah di Antam di mana. Ya insya Allah sekitar 3 juta, 3,5 juta. Dapat 1 kambing. Bayangkan 1.400 tahun. 1 dinar dapat 1 kambing. Sama dengan sekarang. 1 dinar, 1 ekor kambing. Karena memang uang itu ada harganya. Coba kalau rupiah. Nggak usah 1.400 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu lah. Atau 40 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Bandingkan dengan seorang, beda juga. Maka Nabi mencontohkan dinar, dirham. Maka antum jangan menganggap bahwa kebaikan Rasul dan para sahabat itu di akidahnya doang. Di tauhidnya saja, di ibadahnya saja. Dari, kalau istilah kita, dari alif sampai ya. Dari A sampai Z. Apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Termasuk bagaimana para sahabat tidak mengenal demokrasi. Para sahabat betul-betul memilih pemimpin itu ditunjuk.
oleh pemimpin sebelumnya. Ini sebuah kebaikan. Banyak saudara kita mengatakan, tokoh kita mengatakan, kita ikuti Rasul dan para sahabat, sholatnya, wudunya, manasik hajinya, akidahnya, begitu pemerintahannya mencontoh orang kafir. Pembagian bahwa pemerintahan itu ada eksekutifnya, presiden dan para menteri, ada yudikatifnya, yaitu para hakim, MA, ada apa satu lagi? Legislatifnya, yaitu DPR yang bikin undang-undang, tidak dikenal oleh Abu Bakar, tidak dikenal oleh Umar, tidak dikenal oleh Umar. Terus para tabi'in, atba'ut tabi'in. Pemerintahan itu, penguasa itu ya satu. Satu. Yang bikin undang-undang di luar Al-Quran dan Sunnah ya. Yang menghukumi satu. Bahkan wakil saja tidak. Antum pernah dengar wakilnya Abu Bakar siapa? Wakilnya Umar siapa? Wakilnya Utsman, wakilnya Ali, Muawiyah dan sebagainya? Enggak ada. Wakil saja tidak. Nah, kita hari ini terkena syubhat. Harus ada wakil. Bahkan sampai ketua DKM masjid, ya, harus ada wakil. Ya kan? Sampai apalah. Wakil itu ditunjuk oleh Nabi, misalnya ketika beliau berangkat perang Badar, menjelang perang Badar, menunjuk Utsman. Ketika berhalangan, baru menunjuk wakil. Ya. Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah, ini sampai kepada pakaian, sampai kepada makanan. Artinya, ketika seseorang berani berbuat dosa, berani berbuat maksiat demi makanan, demi pakaian, itulah dia sedang menghamba. Maka pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa maksiat bagian dari dosa bagian dari syirik. Karena tauhid yang sesungguhnya, tauhid yang murni adalah dia akan taat setaat-taatnya. Disinilah tidak boleh kita gegabah. Yang penting tidak berbuat syirik, yang penting bertauhid. Ya, nipu-nipu dikit, ya, pacaran-pacaran dikit, ya, bahkan minum khamr, bahkan berjudi. Kan yang penting nggak syirik. Nah, kita harus paham bahwa maksiat bagian dari syirik. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah. Dosa sepenuh bumi tapi tidak syirik. Apakah syirik itu bukan dosa? Dosa. Dosa sepenuh bumi tapi bukan dosa syirik. Nah, bukan berarti syirik itu tidak dosa, justru dosa terbesar. Dosa yang paling dibenci oleh Allah, dosa yang paling disukai oleh iblis. Apa yang dibenci oleh Allah pasti disukai oleh iblis. Apakah betul berkata atas nama Allah tanpa ilmu dosanya lebih besar dari syirik? Bukan lebih besar dari dosa syirik, termasuk syirik. Kan ketika tauhid itu ada berapa? 3, maka syirik otomatis ada 3. Ada syirik rububiyah, ada syirik uluhiyah, ada syirik asma wa sifat. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, masuk syirik yang mana? Asma wa sifat. Jadi mensifati Allah dengan sifat yang salah. Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya, karena Allah itu kalau menciptakan apapun cukup pakai kun, fayakun. Nah, ini jelas. Dosa terbesar ini syirik. Syirik asma wa sifat. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Termasuk mengatakan Allah tidak istiwa di atas arsy, Allah tidak turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah tidak menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, karena itu cuma kiasan dan seterusnya. Ini dosa yang jauh lebih besar dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Apakah maksiat termasuk pada syirik kecil atau syirik besar? Tentu kecil ya, karena syirik besar adalah yang 3 tadi. Kalau maksiat yang dimaksud adalah berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya, yang kecil tadi. Tapi ingat, sekecil-kecil syirik tetap lebih besar dari zina, khamr, judi, membunuh dan seterusnya. Karena dosa terbesar adalah syirik, walaupun syirik kecil. Tahu dari mana bahwa kelak semua akan berbicara bahasa Arab? Dari zahir lafaz.
dari zohir lafat, ini tentu para ulama ya, dari zohir lafat ayat hadis, gitu kan? Coba lihat di Al-Quran, di hadis, ya, semuanya berbicara dengan bahasa Arab. Ya, ketika Nabi menceritakan bagaimana manusia datang ke Nabi Adam, habis itu ke Nabi Nuh, habis itu ke Nabi Ibrahim, Nabi menceritakan pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, mungkin ada yang membantah, ya iya kan Nabi tahunya cuma bahasa Arab. Harus ada korina. Harus ada korina bahwa Nabi mengatakan bukan bahasa Arab, tapi bahasa masing-masing. Harus ada kalimat seperti itu. Ketika tidak ada, maka persis seperti yang Nabi sabda. Ya, karena Nabi kan berbicara dengan bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Ketika Al-Quran menceritakan bagaimana dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka, pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Gitu kan? Dan tidak ada korinah, tidak ada petunjuk bahwa bukan bahasa Arab. Ya, tapi bahasa masing-masing. Nggak ada keterangan seperti itu. Maka disimpulkan oleh para imam, itu bahasa Arab. Apakah membuang sesajen yang dipersembahkan kepada gunung dan seterusnya termasuk menentang angka 13 tadi? Iya, ini salah satunya. Ya namanya sesaji, tentu mereka berharap dari sesaji itu. Supaya selamat, supaya tidak gempa, supaya panennya banyak, dan seterusnya. Lalu ya tentu di bawah kekuasaan kita ya. Mungkin ada di sawah kita, ada di ladang kita, ya kita buang. Kita obrak-abrik. Gitu. Tapi kalau tanah orang ya panjang urusannya ya kan. Panjang urusannya. Itu tanah kita. Bolehkah seorang anak menyuruh orang tuanya untuk membagi waris sebelum meninggal? Kalau sebelum meninggal namanya bukan waris. Karena waris adalah harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Itu namanya waris. Ketika yang punya masih hidup, ya bukan waris. Bisa hibah, bisa nafkah, bisa hadiah. Ya, atau dibagi nanti ketika yang punya sudah meninggal. Apa namanya? Wasiat. Baginya nanti, tapi diwasiatkan waktu masih hidup. Sekian. Untuk wasiat, tentu antum harus tahu bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Harus di luar ahli waris. Apa tetangga, apa teman, apa masjid, apa pesantren, atau keponakan, sepupu, pokoknya yang bukan ahli waris. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, jika dibagikan sebelum meninggal, itu namanya bukan waris, tentu tidak pakai hukum waris. Walir rijali mithlu hadzil unsayain. Laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Berlaku enggak di hibah? Tentu tidak berlaku. Ketika saya masih hidup, misalnya saya bagi-bagi harta saya ke anak-anak saya, maka mau laki mau perempuan sama. Karena kan bukan waris. Yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan adalah waris. Dan harus adil. Tidak boleh anak pertama diberi, anak kedua tidak, ini tidak boleh. Bolehkah mendoakan orang Islam yang sudah meninggal, yang semasa hidupnya pernah berbuat syirik? Ya, selagi zahirnya itu masih muslim. Selagi jelas bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Nasara, maka kita doakan. Bisa saja dia berbuat syirik, tapi hujah belum datang.
Ya, nggak usah sekedar jampi-jampi sesaji keris. Meyakini bahwa Allah tidak akan bisa membangkitkan saya lagi kalau saya sudah dibakar dan abu saya ditebarkan ke lautan. Apa nggak syirik itu? Ya, syirik asma wa sifati. Mensifati Allah dengan sifat yang salah. Luar biasa, ini kufur. Akhirnya dilaksanakan itu, dibakar, betul-betul dibakar. Sampai di akhirat, orang ini masuk neraka apa masuk surga? Surga, diampuni oleh Allah. Kenapa? Iya, hujjah belum datang. Hujjah belum datang. Nah, bisa saja kan? Saudara kita yang kita tahu dia berbuat syirik, kedukun, segala macam, waktu masih hidup, kadang sholat, kadang tidak. Nah, kita doakan. Besar kemungkinan hujjah belum datang kepada dia. Maka kita doakan, mungkinkah doa kita dikabulkan oleh Allah? Sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Zat Allah lebih besar dari bumi dan langit, termasuk matahari. Apakah Allah itu zat? Ya, Allah memang zat. Ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ucapan Nabi Isa. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, zatku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Jadi Allah adalah zat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.